Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat walafiat, berkah barokah, alhamdulillah. Baiklah, kali ini langsung saja ya. Kita akan belajar yaitu membuat sketsa grafik fungsi aljabar sederhana. Ini materi untuk kelas 8 semester 1 kurikulum 2013. Kita mulai saja langsung ke contohnya ya. Ini ada fungsi aljabar, fungsi fx ya, fungsi yang dirumuskan dengan rumus fx sama dengan 2x plus 1. Ini merupakan rumus fungsi ya. Fungsinya namanya fungsi f. Kemudian dengan domain, yaitu D itu berarti domain atau daerah asal ya, yaitu himpunan yang beranggota x di mana x lebih dari atau sama dengan negatif 3, kurang dari atau sama dengan 3 untuk x elemen B. Berarti nilai-nilai x yang di sini itu bisa kita ganti dengan semua bilangan bulat mulai dari negatif 3 sampai 3. Nah, berarti untuk menggambar grafiknya nanti kita gambar pada sistem koordinat kartesius. Nah, oleh karena itu kita harus bisa menentukan dulu pasangan-pasangan x dan bayangannya ya, x dan bayangannya. Berarti kalau x-nya diganti negatif 3, maka nilai x-nya atau nilai fungsi dari fx itu berapa. Nah, ini bisa kita atasi yang mudah yaitu pakai tabel. Cara menggambar tabelnya begini ya, ini nanti nilai x, kemudian x-nya itu paling kecil negatif 3, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 gini ya. Nah, kalau sudah, sekarang bayangan dari x oleh fungsi f adalah 2x plus 1. 2x plus 1 ini merupakan bentuk aljabar dengan dua suku, maka suku awalnya adalah 2x, kita taruh di sini. Kemudian suku keduanya adalah positif 1. Nah, kemudian yang paling akhir adalah nilai-nilai dari fx atau bayangan dari x oleh fungsi f ya. Nah, maka kita langsung hitung. Kalau x-nya negatif 1, maka 2x adalah 2 kali x. Berarti, kalau x-nya negatif 3, maka 2x itu berarti 2 kali x. X-nya diganti negatif 3, berarti 2 kali negatif 3. Positif kali negatif hasilnya negatif 6. Terus ini kalau x-nya negatif 2, berarti 2 kali negatif 2. Negatif 4. X-nya negatif 1, berarti 2 kali negatif 1. Negatif 2, 2 kali 0. 0, 2 kali 1. 2, 2 kali 2, 4, 2 kali 3, 6. Paham ya? Kemudian 1 di sini adalah konstanta. Konstanta itu berarti bilangan tetap, nggak ada variabelnya ya. Berarti suku yang bervariabel, maka nanti nilainya bisa berubah ya. Nah, ini konstanta 1 berarti ini 1 semua, konstan ya, 1 semua. Kalau sudah tinggal kita jumlahkan, berarti negatif 6 plus 1, berarti hasilnya adalah negatif 5. Di sini hasilnya negatif 3. Negatif 2 plus 1 hasilnya negatif 1. 0 plus 1 hasilnya 1. 2 plus 1 hasilnya 3. 4 plus 1 hasilnya 4. 6 plus 1 hasilnya 7. 4 plus 1 hasilnya 5. Gitu ya. Nah, sekarang dari nilai-nilai fx ini kita dapatkan
ring atau daerah hasil. Berarti ringnya, kalau misalnya ditanyakan ringnya ya, berarti ringnya itu kita tuliskan ini nilai-nilai fx ini mulai dari yang paling kecil ke yang paling besar. Ini sudah urut ya, berarti ini negatif 5, negatif 3, negatif 1, 1, 3, 5, 7. Ini ringnya. Nah, untuk membuat grafiknya, maka kita pasang-pasangkan antara nilai X dan bayangannya. Nah, berarti titik yang pertama adalah negatif 3, negatif 5. Nah, berarti nanti nilai fx itu pada sumbu koordinat menggunakan sumbu y. Ini menggunakan sumbu x untuk x-nya ya. Kemudian titik yang kedua yaitu negatif 2, negatif 3. Negatif 2, negatif 3. Terus titik yang ketiga negatif 1, negatif 1. Berikutnya 0,1. Berikutnya lagi 1,3. Terus 2,5, 3,7. Nah, kemudian titik-titik ini kita gambarkan pada bidang koordinat Kartesius. Titik yang pertama adalah titik negatif 3, negatif 5. Nah, kita gambar di sini negatif 3, negatif 5. Negatif 3 di sini ya. Nah, ini kita tarik garis ke bawah. Ini karena tidak di kertas peta ya. Ini boleh kita atasi dengan cara seperti ini. Kemudian, maaf. Ini hanya sebagai garis bantu. Negatif 5. Ini nilai y-nya negatif 5. Berarti titik pertamanya ini. Terus titik yang kedua adalah negatif 2, negatif 3. Negatif 2, negatif 3. Berarti negatif 2 pada sumbu X, negatif 3 pada sumbu Y. Negatif 2, negatif 3. Ini titiknya. Kemudian berikutnya adalah negatif 1, negatif 1. Negatif 1, negatif 1 ini. Ya, negatif 1, negatif 1. 0,1 berarti 0,1 ini titiknya. Ya, terus 1,3. 1,3 berarti X-nya 1, Y-nya 3. 1,3 ini. Berikutnya adalah 2,5. 2,5, X-nya 2, Y-nya 5. Y-nya 5. Ini titiknya. Berikutnya yang terakhir adalah titik 3,7. X-nya 3, Y-nya 7. Nah, ini ya, sudah jadi grafiknya, berarti berupa titik-titik ya, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 titik sesuai dengan banyaknya anggota ring. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sesuai dengan pasangan titik-titiknya. Nah, ini nilai-nilai X itu
kita letakkan pada sumbu X, kemudian fx-nya itu menggunakan sumbu Y. Berarti sumbu Y itu untuk mendata atau kita gunakan untuk nilai-nilai dari fungsi X, fungsi f-nya yaitu nilai fx ya. Demikian contoh 1, saya harapkan bisa kalian mengerti dengan baik ya. Langsung ke contoh nomor 2. Masih fungsi f yang dirumuskan dengan fx sama dengan 6-2x ya. Ini fungsi dengan domain beranggota 0, 1, 2, 3, 4. Bedanya dengan contoh 1, tadi contoh 1 itu domainnya pakai notasi pembentuk himpunan. Kalau nomor 2, domainnya ini dengan cara jelas disebutkan satu persatu anggotanya yaitu 0, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, nanti grafiknya juga akan kita gambar pada bidang koordinat kartesius. Maka kita gambar dulu grafik tabelnya seperti tadi. Ini untuk nilai X mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian fx-nya 6-2x juga ada 2 suku. Suku awalnya adalah 6 positif. Kemudian suku keduanya adalah negatif 2x. Terus kemudian paling bawah nilai fx. Nah, kalau sudah 6 ini tanpa variabel, berarti berupa konstanta. Kita tulis 6 semua di sini, tetap ya nilainya 6 semua. Kemudian ini negatif 2x, kalau x-nya diganti 0, berarti negatif 2 kali 0. Hasilnya 0. Negatif 2 kali 1 hasilnya negatif 2. Negatif 2 kali 2 hasilnya negatif 4. Negatif 2 kali 3 negatif 6. Negatif 2 kali 4 negatif 8. Sekarang nilai fx-nya yaitu bayangan dari x oleh fungsi f ya. Berarti ini tinggal kita jumlahkan 6 tambah 0 6. Berarti ini 6 min 2 4. 6 min 4 2. 6 min 6 0. 6 min 8 negatif 2. Sehingga bisa kita tuliskan ringnya atau himpunan semua bayangannya. Kita mulai yaitu kita tuliskan nilai-nilai dari fx mulai dari nilai yang terkecil yaitu negatif 2. Berarti negatif 2, 0, 2, 4, 6 ya. Nah, kemudian untuk menggambarkan pada sistem koordinat yaitu grafik dari fx sama dengan 6-2x, maka kita perlu titik-titiknya yaitu pasangan dari x dan fx-nya. Pasangan yang pertama x-nya 0, fx-nya 6, berarti 0,6. Pasangan yang kedua x-nya 1, fx-nya 4, berarti 1,4. Berikutnya 2,2. Terus 3,0 dan 4, negatif 2. Nah, titik-titik inilah yang akan kita gambar pada bidang koordinat. Yang pertama 0,6, berarti x-nya 0, y-nya 6, maka letaknya pada sumbu y 0,6. Titik berikutnya yaitu 1,4. 1 nilai x-nya, kemudian y-nya 4. Y-nya 4. Nih ya, ini titiknya. Kemudian 2,2, berarti
X-nya 2, Y-nya juga 2. Di sini titiknya. Berikutnya adalah 3,0. 3,0 berarti pada sumbu X tepat berada di bilangan 3. Dan yang terakhir 4, negatif 2. X-nya 4, Y-nya negatif 2. Nah ini ya. Maka grafiknya berupa titik-titik yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 titik, di mana nilai X-nya pada sumbu X, nilai Fx-nya atau bayangan dari X-nya oleh fungsi F memakai sumbu Y. Demikian contoh 2. Saya harapkan bisa kalian pahami dengan baik. Selanjutnya contoh yang ketiga. Kita akan menggambar grafik dari Hx sama dengan negatif 2x min 3 dengan domain yaitu beranggota X di mana X lebih dari atau sama dengan negatif 4 kurang dari atau sama dengan 1 untuk X elemen R. R di sini menunjukkan himpunan bilangan real. Himpunan bilangan real untuk kalian anak kelas 8 SMP, semua bilangan yang sudah pernah kalian pelajari, yaitu termasuk bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan rasional, bilangan irasional. Semuanya termasuk bilangan real, ya. Maka bagaimana grafik dari fungsi Hx sama dengan negatif 2x min 3 kalau kita gambarkan pada bidang koordinat. Nah, seperti tadi kita gambarkan dulu tabelnya untuk menentukan nilai fungsinya, ya. Nah, ini domainnya terkecil adalah negatif 4. Berarti negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1. Ini ya. Kemudian fungsi ini terdiri dari 2 suku juga. Suku yang pertama adalah negatif 2x dan suku yang kedua adalah negatif 3. Nah, ini tinggal fungsinya adalah H ya, berarti Hx. Maaf, ini Hx ya. Nah, kita isikan tabel ini, berarti negatif 2x, berarti negatif 2 kali x. Kalau x-nya negatif 4, berarti negatif 2 kali negatif 4, hasilnya 8. Negatif 2 kali negatif 3, hasilnya 6. Negatif 2 kali negatif 2, 4, negatif 2 kali negatif 1, 2, negatif 2 kali 0, 0, negatif 2 kali 1, negatif 2. Terus ini konstanta, berarti semuanya negatif 3. Nilainya tidak berubah, tetap negatif 3. Ya. Kalau sudah ini dijumlahkan. 8 dikurangi 3, 5. 6 kurangi 3, 3, 4 kurangi 3, 1, 2 kurangi 3, negatif 1, 0 kurangi 3, negatif 3, negatif 2, min 3, negatif 5. Sehingga ringnya, nah, ringnya kita perhatikan karena domainnya ini elemen R. Nah, di mana bilangan real itu antara negatif 4 dengan dengan 1 itu banyak sekali. Tadi yang kita tuliskan pada tabel itu kita ambil bulatnya. Padahal sebenarnya di antara negatif 4 dengan negatif 1 ini banyak sekali bilangan real. Contoh kecil misalnya negatif 3,1, negatif 3,5,
negatif 3,9 dan sebagainya, masih banyak sekali. Maka jika domainnya pakai notasi pembentuk himpunan, maka sebaiknya juga ringnya tidak bisa kita sebut satu per satu, tetapi juga pakai notasi pembentuk himpunan, tapi nilai-nilai dari Hx-nya, yaitu bayangan X oleh fungsi H. Nah, di sini tergantung ya, kalau fungsinya f berarti fx, kalau fungsinya g berarti gx dan sebagainya. Berarti ringnya itu adalah nilai-nilai dari hx ya, di mana hx itu kita lihat di sini paling kecil adalah negatif 5, kemudian kurang dari atau sama dengan 5, berarti paling besar nilainya 5. Kemudian untuk nilai dari Hx, elemen R atau elemen dari himpunan bilangan real. Nah, atau karena Hx ini nanti kalau digambar pada bidang koordinat itu kan menggunakan nilai Y, maka boleh ditulis ringnya sebagai berikut. Hx-nya diganti Y, berarti nilai-nilai Y di mana ya? Y itu paling kecil negatif 5 atau Y lebih dari atau sama dengan negatif 5, kurang dari atau sama dengan 5, Y elemen R. Begitu ya. Kemudian titik-titiknya yang dilalui yaitu X, Hx atau X, Y. Berarti yang pertama negatif 4,5. Terus negatif 3,3, negatif 3,3, terus ini negatif 2,1, berikutnya negatif 1,1, terus 0, negatif 3, dan yang terakhir adalah 1, negatif 5. Nah, ini titik-titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik yang akan kita gambar pada bidang koordinat kartesius. Yang pertama negatif 4, negatif 5. Negatif 4, negatif 5. Nih. Maaf ya, ke bawah harusnya negatif 4, negatif 5. Ini negatif 4, negatif 5 ada di kuadran ketiga ya, karena maaf, ini negatif 4,5, bukan negatif 4, negatif 5. Benar yang tadi. Negatif 4,5 ini ya, titiknya negatif 4,5. Terus titik yang kedua adalah negatif 3,3, negatif 3,3 ini. Terus negatif 2,1, negatif 2,1 ya. Berikutnya negatif 1,1, maaf, negatif 1, negatif 1. Nanti saya tulis negatif 1, negatif 1. Negatif 1, negatif 1 berarti di sini ini ya. Terus titik berikutnya adalah 0, negatif 3 berarti terletak pada sumbu Y di sini. Tempatnya bilangan negatif 3 di sumbu Y. Dan yang terakhir adalah 1, negatif 5. 1, negatif 5. Ini
Nah, ini ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berikutnya tadi ya, domainnya itu merupakan bilangan real mulai dari negatif 4 sampai dengan 1. Berarti misalnya di sini kan 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya ya. Antara 0 dengan 1 itu kan banyak sekali bilangan real. Berarti bilangan-bilangan di antara ini itu tidak hanya bulatnya saja. Nah, berarti misalnya titik di sini ya. Titik di sini berarti ada pasangannya juga ya. Dengan berapa? Nah, oleh karena itu untuk menentukan tidak perlu kita gambar atau kita hitung nilai X dan nilai Fx-nya, tapi cukup grafiknya kita hubungkan. Kita hubungkan seperti ini. Nah, ya kalau gambar kita benar, maka ke-6 titiknya itu pasti terletak pada satu garis lurus ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bolehkah kita perpanjang ke bawah misalnya atau ke atas misalnya? Kira-kira boleh nggak? Nah, kita coba ya. Kalau ini kita perpanjang, nah berarti nanti ada nilai Y di sini, ada nilai X di sini. Berarti melebihi dari 1. Berarti tidak boleh diperpanjang, berhenti sampai ini saja, yaitu 1, negatif 5, dan titik ini yaitu negatif 4, negatif 5. Demikian pembelajaran kita kali ini, semoga membawa manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.